Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang perpajakan. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Rajabul Hafiz Akbar, semester 5 di Pendidikan Ekonomi Universitas Hamdan Wadi. Apa sih yang dimaksud dengan pajak? Apa yang dimaksud dengan pajak? Yakni pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak di sini merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Fungsi yang kedua, fungsi mengatur atau yang lebih dikenal dengan fungsi regulasi. Pajak di sini merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur ini antara lain yakni pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Dan yang kedua, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya yaitu PPN, pajak pertambahan nilai. Yang keempat, pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Fungsi yang ketiga yakni fungsi pemerataan. Pajak distribusi yang lebih dikenalnya. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada 6 jenis pajak di Indonesia yang perlu atau yang penting untuk diketahui. Yang pertama yakni pajak penghasilan atau yang lebih dikenal dengan PPh. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik perorangan maupun instansi dan badan usaha. Ternyata jenis pajak penghasilan ini juga banyak. Enggak cuma pajak penghasilan pribadi doang yang dilaporkan setiap bulan Maret. Dan yang kedua ini pajak pertambahan nilai atau PPN yang lebih dikenal dengan PPN. Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan pada setiap jenis barang atau jenis jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen, yang itu termasuk kita. Ketiga, pajak penjualan. Pajak penjualan atas barang mewah seperti mobil dan barang-barang lainnya. Selain PPN, juga ada jenis pajak penjualan atas barang mewah ini yang dibebankan dalam kegiatan perdagangan dalam negeri yang biasa teman-teman dengar. Biasanya nih, pada pajak barang mewah ini banyak kasus pajak di Indonesia yang sempat viral di berbagai media sosial. Pajak penjualan atas barang mewah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 1983 yang sudah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Jenis pajak barang mewah ini diatur dan dihitung sebagai PPN karena tidak bisa lepas dari pajak pertambahan nilai itu sendiri. Selanjutnya yaitu materai. Jenis pajak yang keempat ini ada juga di Indonesia yang diatur oleh Dirjen Pajak, yaitu bea materai. Biasanya ini dikenakan pada yang sedang mengurus surat-surat atau perjanjian yang bernilai tertentu. Ini adalah pajak atas pemanfaatan dokumen. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh Dirjen Pajak Pusat adalah pajak untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk bangunan di perdesaan atau perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah. Sehingga masuk ke
pajak daerah. Hal ini mulai berlaku sejak tahun 2014 yang lalu, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau yang lebih dikenal PDRD. Yang keenam, pajak daerah. Pajak daerah sendiri yang wajib diketahui terdapat dua pajak di dalam pajak di Indonesia. Pajak provinsi adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, meliputi pajak kendaraan, termasuk di dalamnya adalah pajak kendaraan bermotor tahunan 5 tahun, bea balik nama dan sebagainya, pajak air permukaan dan pajak rokok. Kemudian ada juga pajak kabupaten atau merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 2, yaitu kabupaten atau kota, berupa pajak perhotelan, hiburan, restoran dan reklam, parkir, air tanah dan sebagainya. Mari teman-teman ingatkan keluarga Anda, jangan lupa bayar pajak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.